Cahaya dari Gua Sunyi, kisah Santo Charbel Makhlouf. Di balik gunung-gunung yang seolah berbicara dengan langit di Lebanon, di antara cemara yang berdiri seperti para penjaga waktu, terdapat sebuah gua kecil yang nyaris terlupakan. Tidak banyak yang tahu bahwa dari kesunyian tempat itulah lahir salah satu cahaya paling lembut dan paling kuat dalam sejarah iman. Yusef Antun Makhlouf lahir pada tahun 1228 dari keluarga sederhana yang mencintai Allah lebih daripada kenyamanan dunia. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, tapi dari duka itulah ia belajar satu hal penting, bahwa kehilangan bisa menjadi pintu menuju kedalaman jiwa. Sejak muda, Yusef berbeda. Ia lebih memilih keheningan daripada keramaian. Ia lebih senang berbicara kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ia membawa Injil kemanapun ia pergi, seperti membawa detak jantungnya sendiri. Pada usia 23 tahun, ia meninggalkan segalanya, rumah, nama, warisan, untuk masuk ke biara Maronit. Di sanalah ia mengambil nama Charbel, nama seorang martir awal gereja. Tapi bukan kemartiran cepat yang menantinya, melainkan kemartiran perlahan, hidup yang ditinggalkan dunia demi menyatu dengan Sang Ilahi. Charbel menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di sebuah hermitage, gua terpencil, tanpa kemewahan, tanpa kehangatan manusia, hanya bersama Tuhan dan alam. Ia berdoa siang malam. Ia berpuasa hingga tubuhnya kurus seperti ranting. Ia tidak mencari perhatian, tapi justru kesenyapan itulah yang akhirnya berbicara paling keras. Dan saat ia wafat pada tahun 1898, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Cahaya terang memancar dari makamnya. Tubuhnya tetap utuh, harum, dan berdarah selama puluhan tahun. Mukjizat demi mukjizat mulai dilaporkan, penyembuhan, pertobatan, damai yang mendalam. Orang-orang dari berbagai agama datang ke makamnya, bukan hanya mencari keajaiban, tapi mencari arti. Karena hidup Charbel memberi kesaksian akan satu hal, bahwa dalam dunia yang bising, suara Tuhan masih terdengar jika kita berani memasuki keheningan. Kita sering berpikir bahwa kekudusan hanya milik mereka yang berbicara lantang, memimpin banyak, atau mengubah dunia dengan tindakan besar. Tapi Santo Charbel membalikkan semua itu. Ia mengubah dunia dengan diam. Ia menyentuh hati dengan doa. Ia membawa terang dari gua yang sepi. Dan hingga hari ini, dari makamnya yang sederhana di Anaya, cahaya itu masih menyala. Mengingatkan kita bahwa kesucian bukan soal terlihat oleh dunia, tapi terlihat oleh Tuhan. Maukah kita diam sejenak dan mendengarnya seperti Charbel pernah mendengar?